Ini adalah seri ketiga. Seri ketiganya adalah bagaimana cara kita membuat pembelajaran asinkron. Jadi kita memberikan materi dan penugasan di Microsoft Teams. Bagaimana cara mengganti latar di belakang ini agar bisa lebih menarik. Kita ulas bersama-sama di sesi ketiga ini. Ini adalah video tutorial ke 145. Jadi sebelum video tutorial ini ada 144 video tutorial yang bisa Bapak Ibu maksimalkan, terutama video tutorial untuk pendidikan. Mohon doanya agar saya tetap bisa berkreasi, bisa produktif, satu hari satu video tutorial. Kita mulai bersama-sama di video ke 145 ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya satu hari satu video tutorial. Yuk kita awali. Untuk sesi ini saya membuka Teams. Saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu, saya tidak menggunakan Teams versi browser, tapi saya menggunakan Microsoft Teams versi aplikasi. Sudah saya terangkan di video pertama bagaimana cara mengunduh aplikasi Teams versi desktop dan versi mobile atau versi handphone. Kenapa menggunakan aplikasi? Karena pasti akan jauh lebih powerful. Ada beberapa fitur yang di browser itu tidak bisa dilakukan, sementara di aplikasi itu akan available atau bisa ada. Kita akan mulai ini. Jadi saya tidak menggunakan versi browser, saya menggunakan versi aplikasi. Di dalam kelas kita, di dalam kelas TOT ini saya misalkan kelas virtual nanti yang akan saya implementasikan di sekolah nantinya. Ini saya buat satu channel baru. Saya add channel di sini. Add channel yang isinya adalah materi, misalkan materi matematika misal. Dalam materi matematika, saya di bagian deskripsi boleh diisikan, boleh tidak, sifatnya opsional. Saya skip saja, saya langsung klik di sini ADD. Klik ADD atau menambahkan channel. Nah, menuliskan materi saya di sini, materi matematika. Nah, menuliskan materi untuk pembelajaran asinkronus atau pembelajaran tidak langsung, maka kita bisa mempostingkan di sini. Mempostingkan teks di sini. Jadi copy dan paste saja boleh di sini. Saya post di sini. Nah, di bagian sini saya misalkan punya materi ini. Karena matematika, kalau ini saya blok, saya copy dan paste, bisa jadi tampilannya nanti tidak bagus. Misal ini ya, saya copy, saya masukkan ke dalam sini, saya paste. Maka tampilannya tidak seperti yang diinginkan, karena tampilannya harusnya bentuknya seperti ini. Karena bentuknya harusnya ini, terlihat bentuknya ini, tetapi di bagian di bagian tampilan yang ada di sini, itu berbeda, sehingga tidak menarik. Bahkan nanti kesannya membingungkan karena matematika. Maka saya delete saja yang ini saya delete. Atau saya cut saja, sehingga tidak jadi saya menggunakan media yang ini. Sebetulnya bisa menggunakan media ini copy dan paste, tapi karena pembelajaran saya matematika, materinya banyak mungkin kaitan dengan equation, gambar dan sebagainya, sehingga tampilannya nanti jadi tidak bagus. Saya menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah saya menggunakan file. Berarti saya tuliskan di sini pelajari materi, misalkan bab 8 misal saja. Ini saya bab 8 materi vektor ini. Misalkan itu yang saya tuliskan kepada anak-anak. Di bagian sini ada gambar attach atau lampiran. Sehingga saya bisa klik attach, saya akan melampirkan melampirkan file yang ada.
file yang tadi sudah saya siapkan, maka akan saya lampirkan di sini ada tulisan attach. Saya attach saja. Saya tinggal di sini. Nge-attach itu bisa di Teams, boleh di OneDrive kalau sudah di-upload, atau boleh kita mengupload dari komputer kita. Karena saya belum mengupload di OneDrive, maka saya upload lewat komputer saya. Di paling bawah saya klik, maka akan ngebrowse sebuah materi-materi yang ada. Saya misalkan ambilkan ini materinya tentang materi vektor tadi. Materinya materi berupa PPT ataupun PDF. Saya siapkan, misalkan ini materinya yang ada di bagian sini. Ini materinya, misalkan ini materi vektor. Ini proses pengunggahan. Sudah, ini sudah selesai, berarti tinggal saya kirimkan. Nah, di sini akan muncul tulisan pelajari bab 8 vektor ini di sini. Nanti di bagian penulisan di sini siswa akan menjawab. Di sini bisa saya anak-anak bisa open online, bisa juga download untuk pembelajaran di rumah. Misalkan sekiranya kuotanya tidak mencukupi, maka dia bisa unduh di sini. Kalau saya open online, klik, maka siswa akan bisa melihat tampilan yang ada di pembelajaran di sini. Sebentar, saya klik dulu. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Tunggu sebentar, ini adalah tampilan pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Di sini ada materi, di sini ada latihan contoh soal dan latihan soal yang ada. Selanjutnya, untuk pembelajaran ini sudah, saya bisa juga lewat yang lain. Misal kalau ini kan lewat post, lewat posting. Saya bisa juga melalui ini, melalui file. Jadi saya mengunggah file di sini, mengunggah file di kolom file. Otomatis tadi file vektor tadi, file PDF tadi langsung tersimpan di tab ini, di bagian file ini. Langsung tersimpan, walaupun tadi saya lewat post di sini. Lewat post, tapi akan tersimpan di bagian sini juga. Ini materi tentang vektor tadi. Nah, kalau saya mau menambahkan materi lagi, berarti boleh juga saya di bagian sini, di bagian file, saya mengupload baru, mengupload lain, mengupload file lain. Berarti di bagian sini saya klik upload. Misalkan saya punya file PPT, ini tinggal saya tambahkan lagi. Jadi ada materi PDF, ada materi PPT. Jadi ada dua hal untuk pembelajaran asinkronus. Jadi ada PPT, ada PDF. Ini sudah file yang berupa PPTX tadi, ini sudah muncul. Sehingga dua modal ini bisa dijadikan siswa kita untuk belajar secara mandiri di sini. Atau boleh juga di bagian post di sini, berarti kata-katanya saya tambahin lagi. Silahkan cek tab files di sini untuk belajar mandiri dulu. Nah, misalkan saya tuliskan ini, silahkan cek tab file untuk belajar mandiri. Ini setelah itu, karena ini sudah, maka si siswa akan mencek ini tab file. Di sini ternyata gurunya atau saya sudah mengunggah dua buah file. Bagaimana jika guru tersebut pengennya tidak seperti itu? Misalkan guru pengennya menuliskan di bagian sini bentuknya video bagaimana. Kalau bentuknya video di bagian file ini sebetulnya bisa tinggal diunggah saja video tersebut ke sini. Tetapi ini akan memakan waktu pasti cukup lama. Kenapa? Karena mengunggah sebuah file video pastinya berat. Makanya saya punya sedikit cara di bagian post di sini.
Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Jika gurunya pengen siswa belajar lewat media video YouTube, di sini sebetulnya juga sudah disediakan. Di sini ada tulisan YouTube di sini. Jadi kalau saya klik YouTube, maka kita tinggal copy dan paste saja, copy paste saja untuk file untuk link YouTube. Link YouTube silakan tinggal dicari, tinggal di atau mungkin punya channel sendiri. Misalkan saya pakai yang ini, saya coba ini sudah terlihat bahwa di sini guru meminta siswa untuk mempelajari di sini. Ini tinggal saya oke kan, di sini terlihat bahwa video pembelajaran matematika vektor. Ini berarti guru tinggal menuliskan saja silahkan pelajari video ini juga. Misalkan saya CC Pak Tri saja ya, karena Pak Tri itu mentor saya. Berarti ini berarti tinggal saya tambahkan saja untuk file video tadi, saya paste linknya sudah. Ini tinggal saya browse sudah, tinggal saya klik OK. Maka terlihat di sini ada tulisan silahkan pelajari juga video ini juga. CC kepada ini adalah videonya, tinggal saya klik kirim. Klik kirim di bagian kanan bawah di sini, klik kirim. Nah, di sini berarti menurut saya sudah cukup lah. Siswa belajar video pelajaran asinkronus. Siswa bisa melihat file di sini, filenya bisa berupa PDF, bisa berupa PPT, bisa berupa doc ataupun apapun yang bisa LK bisa ditaruh di sini. Word, PDF, PPT boleh di sini. Terus siswa juga bisa melihat post di bagian sini. Siswa bisa mempelajari materi vektor boleh di sini. Terus di bagian sini nantinya penanganan materi agar tidak, kalau orang Jawa bilang itu membengkak banyak dan penanganannya mudah, maka di sini ada sedikit tips lagi. Di bagian sini ada new. Kalau saya klik new, maka akan muncul folder. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bisa menuliskan di sini, menuliskan Word, Excel, PowerPoint atau apapun di sini itu bisa. Tapi yang pengen saya tunjukkan adalah folder baru. New folder saya namai vektor. Materi vektor maksudnya, create. Nah, dari materi vektor ini agar tidak berkumpul dengan materi-materi yang lain, maka file ini akan saya kumpulkan. Ini saya pindahkan ke sini. Ini saya pindahkan ke sini. Ini saya checklist dua-duanya. Maka di sini ada tulisan bisa download, delete, move, copy sama more. Saya move saja atau saya pindahkan. Saya pindahkan kemana? Pindahkan ke folder vektor. Saya klik di bagian sini move. Saya ulangi, mungkin terlalu cepat. Ini saya checklist dua-duanya. Saya klik kanan, terus saya move. Move itu pindah. Saya pindahkan kemana? Pindahkan ke folder vektor. Setelah itu move. Maka dari materi channel matematika ini di bagian files itu tidak ada file, tapi sudah berkumpul, yaitu folder vektor. Di dalam folder vektor ada dua file, file PPT dan file PDF. Demikian untuk materi asinkronus atau pembelajaran secara tidak langsung. Untuk selanjutnya kita cobakan pembelajaran sinkronus atau pembelajaran langsung menggunakan media Microsoft Teams. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan
subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.